Saudara, mari kita sama-sama kita persiapkan hati kita untuk kita masuk dalam penyembahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir memenuhi hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuasa-Mu mengalir dimanapun saat ini kami berada, Tuhan. Kasih-Mu memenuhi setiap kami, memenuhi setiap kami yang ada di rumah-rumah dimanapun saat ini kami berada, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau siapkan hati kami, pikiran kami, seluruh hidup kami untuk kami diperbaharui oleh firman-Mu lewat renungan hari ini. Bersabdalah atas setiap kami, di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 18 Desember 2024, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan Kasih setia Tuhan itu cukup. Pada perenungan hari ini yang berfokus di dalam Mazmur 73 ayat yang ke-26. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membacanya di dalam satu pasal.
Saya akan bacakan dalam Mazmur 73 ayat 26, demikian firman Tuhan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Paparan singkat hari ini berangkat dari Mazmur 73 ayat 1 sampai 28. Mazmur ini ditulis oleh Asaf di bawah perikop pergumulan dan pengharapan. Asaf adalah seorang Lewi yang bertugas sebagai penyanyi terkemuka dan pelihat atau nabi pada zaman Daud. Pada ayat 26 Asaf menyampaikan komitmennya demikian, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Untuk memaknai nats ini, warga jemaat dan hamba-hamba Tuhan yang sedang mempelajarinya hendaknya tidak lari dari teks dan konteksnya. Sekalipun kehidupan diterpa berbagai macam permasalahan hidup, Allah akan tetap menjadi gunung batu yang kokoh dalam menjalani kehidupan. Mengapa Asaf memiliki komitmen yang begitu kuat? Yang pertama, karena ia telah merasakan kebaikan Allah dalam kehidupannya. Di dalam ayat yang ke-1. Apakah manusia berdosa dapat mengenal Allah dengan usahanya sendiri? Jawabannya tidak. Bagaimana cara manusia mengenal Allah? Manusia dapat mengenal Allah sejauh Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia. Allah telah memperkenalkan dirinya melalui ciptaannya, alam semesta. Allah juga telah memperkenalkan dirinya melalui firman yang ia sampaikan melalui hambanya. Akhirnya Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia melalui kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini. Selain mengenal, manusia hendaknya dapat merasakan kasih karunia, kebaikan, dan pertolongan Tuhan dalam kehidupannya. Tanpa merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan, Allah pencipta langit, bumi, dan isinya akan kurang berarti dalam kehidupannya. Di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-9. Lalu yang kedua, tidak cemburu kepada orang fasik. Dalam ayat 2 sampai 22. Asaf berkata bahwa orang-orang fasik menikmati nasib mujur, memiliki kekayaan yang lebih, kebutuhan sepanjang hidup, memperlihatkan kekuatan di luar kepatutan, suka membual, congkak, berpakaian kekerasan, berkata-kata berdasarkan kejahatan dan tinggi hati. Tentang hal inilah Asaf berkata, tetapi Tuhan tetap menjadi bagian hidupku. Tidak terpengaruh oleh gejolak dunia karena Asaf telah merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupannya. Lalu yang ketiga, mendekat kepada Tuhan dalam ayat 23a. Walaupun dunia semakin kuat menerpa kehidupannya, Asaf semakin mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Baginya tidak terdapat perlindungan yang lebih kuat daripada Tuhan yang mencipta, memimpin, dan berdaulat penuh atas kehidupannya. Tidak terdapat manusia terkuat di dunia ini yang tidak tunduk pada kedaulatan Tuhan. Berlindung pada harta, kekayaan, kekuasaan, dan jabatan hanyalah sementara. Hanya Dia yang berkuasa di surga dan di bumi yang berada dari kekal sampai kekal. Pada akhirnya, setiap orang yang mendekatkan diri kepada Tuhan akan beruntung. Lalu yang keempat, merasakan Tuhan memegang tangan kanan kita dalam ayat 23b. Manusia memiliki dua tangan, yakni tangan kanan dan kiri. Mengapa Asaf mengharapkan Tuhan memegang tangan kanannya? Karena tangan kanan melambangkan kekuatan yang dapat diandalkan untuk memperoleh kemenangan atas peperangan. Setiap orang patut berharap kepada Tuhan yang memegang tangannya untuk dapat diandalkan dalam mencapai kemenangan atas godaan yang dapat menarik kehidupannya pada kencokakan hati. Lalu yang kelima, merasakan tuntunan Tuhan dalam ayat 24a. Semakin banyak hari-hari yang telah dijalani, hendaknya semakin merasakan tuntunan Tuhan dalam kehidupan. Selagi Tuhan memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk bernafas, siapapun tidak patut kecewa terhadap Tuhan. Karena Tuhan memberikan oksigen terhadap setiap orang untuk digunakan selama hidup.
Jika dirupiahkan, manusia harus membayar oksigen yang ia hirup sebesar 55 juta per hari. Jika 1 liter seharga 25.000. Dilihat dari sudut kekekalan, hanya satu kematian yang dikehendaki oleh Tuhan, yakni kematian Yesus Kristus di kayu salib menjadi tumbal dalam proses penyelamatan manusia akibat dosa. Inilah karya maha besar tuntunan Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Lalu yang keenam akan mengangkat kehidupan pada kemuliaan yang Tuhan berikan dalam ayat 24b. Dari awalnya, Allah mencipta manusia berdasarkan peta dan keteladanan Allah. Hal inilah yang menyebabkan manusia menjadi makhluk paling mulia dari semua hewan. Setiap orang yang berusaha hidup akan dalam karunia yang besar ini akan dituntun oleh kasih-Nya sampai pada akhirnya nanti. Lalu yang ketujuh menginginkan Tuhan selama hidup. Dalam ayat 25, terdapat beberapa tujuan Allah mencipta manusia, yakni memuliakan Allah. Memuliakan Allah artinya mengembalikan segenap kehidupan kepada Allah, menjadi rekan sekerja Allah. Allah memberikan mandat kepada manusia untuk mengusahakan dan memelihara alam ini. Hidup bersama Allah selama-lamanya. Hal inilah yang menyebabkan manusia merindukan Allah yang menciptakannya. Setiap orang yang menyadari bahwa kehidupannya berasal dari Allah akan merindukan penciptanya. Yang kedelapan menyadari jika jauh dari Tuhan akan binasa dalam ayat 27. Ketika yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan, terdapat kecenderungan manusia untuk kecewa terhadap dirinya atau sesamanya, bahkan terhadap Tuhan. Dalam keadaan seperti ini, jangan justru lebih menjauh dari Tuhan. Konsekuensi karakter Tuhan akan lebih besar bagi orang-orang yang menjauhkan diri dari Penciptanya. Akan lebih menyakitkan cambukan yang dari jauh daripada mendekat. Lalu yang kesembilan menjadikan Tuhan menjadi tempat perlindungan dalam ayat 28a. Apapun yang Tuhan ciptakan tidak patut menjadi perlindungan manusia. Yang patut menjadi tempat perlindungan adalah Allah yang Maha Pencipta, Maha Kuasa, Maha Tahu, Maha Pelindung, dan Maha Kasih. Allah memiliki kualitas perlindungan yang sempurna. Ia memiliki kuasa untuk menghindarkan manusia dari kuasa kegelapan dunia ini. Seperti bagian doa yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Demikian, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Lalu yang ke-10 menceritakan pekerjaannya kepada orang lain dalam ayat 28b. Terdapat hal sangat penting untuk manusia yang tidak dapat dikerjakan manusia itu sendiri, yakni menyelamatkan dirinya dari hukuman kekal karena dosanya sendiri. Karena upah dosa adalah maut atau mati, harus terdapat sosok yang suci untuk mengorbankan dirinya menebus manusia berdosa. Ini adalah oknum kedua Allah Tritunggal bernama Yesus Kristus. Supaya setiap orang berdosa mengetahuinya, hendaknya menceritakan karya ini kepada orang lain. Hal ini yang menyebabkan Asaf memiliki keteguhan hati untuk berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk perenungan pada hari ini Tuhan. Biarlah firman ini merema di kehidupan kami Tuhan. Bagaimana kami dapat merasakan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu yang cukup bagi setiap kami Tuhan. Tidak ada yang berlebihan dan tidak ada yang kurang Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman ini selalu merema bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.